Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Kisah terbaru yang ditulis oleh Mas Rian, Purna Jiwa Sang Gendam, Ngeluar Janji Setan Pitu. Kisah dari Pak Harjo. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Sudah 2 minggu, Lik. 2 minggu dia terengah-engah seperti ini. Ini bukan mati namanya, ini tersiksa. Suara parau dan tercekat itu milik Siti, seorang wanita berusia 30-an. Wajahnya koyo, matanya membengkak merah karena kurang tidur dan terus menangis. Ia menatap nanar ke arah sebuah ranjang kayu jati tua yang diletakkan di ruang tengah rumah itu. Di atas ranjang itu terbaringlah sosok yang selama 3 dekade terakhir dikenal dan ditakuti oleh seantero 7 desa sebagai Mbah Gendam. Ya, sang dukun ilmu hitam tingkat tinggi. Namun kini ia tak lebih dari sesosok bayangan keriput yang menggeliat tanpa daya. Setiap tarikan nafasnya adalah desahan panjang yang menyayat. Setiap detak jantungnya adalah pertarungan sengit antara roh yang ingin bebas dan rantai gaib yang mengikatnya ke dunia fana. Ia tidak bisa mati. Bukan karena keajaiban, melainkan karena kutukan dari perjanjiannya sendiri. Di sebelahnya berdiri Bapak Rahmat, adik kandung Mbah Gendam, yang sama-sama berusia kepala 5. Tapi terlihat jauh lebih tenang, meskipun pancaran matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Sabar, Ti. Ini memang resiko dari jalan yang dia pilih. Kamu tahu betul bukan? Sudah puluhan tahun dia menjalin perjanjian dengan mereka. Jawab Bapak Rahmat. Pak Liknya Siti. Suaranya pelan, nyaris berbisik, seolah takut makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar mereka akan mendengar. Tapi ini menyalahi kodrat, Pak Lik. Kami sudah panggil semua orang pintar yang tersisa di kampung ini. Semua menggeleng. Katanya rantainya terlalu kuat. Raja di tubuhnya, perjanjian dengan Kanjeng Rojo Geni, ritual pesugihan Joko Sableng. Semuanya menuntut jiwa sebagai imbalan yang harus dia sendiri yang serahkan. Tapi dia tak sanggup. Tubuhnya sudah usang. Siti terisak memegang tangan Mbah Gendam yang dingin dan kurus. Mbah Gendam yang mendengar percakapan itu tiba-tiba membuka matanya yang keruh. Bola matanya yang kuning dan pecah menatap Siti, memancarkan rasa sakit, penyesalan, dan ketakutan yang campur aduk. Ia mencoba berbicara. Tenggorokannya yang kering dan serak menghasilkan bunyi mengerikan seperti gesekan batu. Apa Mbah? Apa yang Mbah mau? Siti mendekat. Gendam. Mbah Gendam kembali terengah, menunjukkan dengan susah payah jari telunjuknya yang menghitam ke arah sebuah peti kayu berukir naga di pojok kamar. Peti yang dikenal oleh seisi rumah sebagai tempat penyimpanan kitab-kitab hitam dan media-media pusaka yang mengerikan. Gendam, musnahkan. Bapak Rahmat menelan ludah. Musnahkan? Semudah itu dia meminta kami membuang harta karun yang sudah dia kumpulkan dengan menumbalkan sekian banyak nyawa, Ti. Siti menggeleng. Itu bukan harta, Le. Itu belenggu. Itu penjara bagi jiwanya. Dia tahu selama media-media itu masih ada, selama kontraknya masih sah, para penghuni di dalamnya akan menahan jiwanya agar tidak lepas. Mereka butuh daya dari tubuh wadaknya. Mereka terdiam. Hening di ruangan itu bukan hampa. Hening itu penuh dengan bisikan, desisan, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun hari sedang terik di luar,
aura kematian, ketakutan, dan energi gaib yang sangat pekat melingkupi rumah kayu tua itu. "Aku sudah memutuskan," kata Bapak Rahmat akhirnya. Suaranya tegas. "Tidak ada lagi jalan lain. Kita harus panggil dia." Siti mendongak. Matanya yang sembab kini memancarkan secercah harapan. "Pak Harjo, Bapak serius? Tapi dia kan sudah lama menolak semua urusan yang berbau pembersihan. Katanya dia hanya mau fokus pada pengobatan lahir batin." "Kita tidak punya pilihan, Siti. Semua dukun dan kiai di sini hanya mampu mengusir hantu, bukan melepas perjanjian tingkat tinggi dengan para raja jin dan iblis dari dimensi lain. Hanya Pak Harjo yang punya level laku dan tirakat yang sebanding, bahkan mungkin melebihi almarhum kakakku ini saat dia masih jaya. Hanya dia yang punya waskita untuk melihat simpul kontrak dan punya kekuatan untuk memutusnya tanpa harus berhadapan langsung dengan murka para khodam leluhur yang ditakuti Mbah Gendam. Tapi dia pasti meminta bayaran yang besar, Le. Bapak Rahmat menggeleng perlahan. "Bukan uang. Beliau hanya akan meminta kesanggupan kita untuk menyerahkan semua media jimat, mustika, dan benda-benda pesugihan milik Mbah Gendam untuk dimusnahkan total. Beliau akan membersihkan rumah ini, membersihkan nama almarhum, dan melepaskan arwahnya dari belenggu itu. Dan dia tidak akan menerima tidak." Mbah Gendam kembali terbatuk. Kali ini lebih keras. Batuk yang bukan batuk orang yang sakit, melainkan batuk yang menyemburkan hawa panas dan amis ke udara. Ia menatap Bapak Rahmat dan mengangguk lemah, seolah memohon. Permintaan terakhirnya adalah kematian yang damai. Keesokan harinya, tepat ketika langit mulai memudar dari jingga ke abu-abu, sebuah mobil sedan tua yang terawat dengan baik berhenti di depan rumah Mbah Gendam yang angker. Dari mobil itu turunlah seorang pria berusia sekitar 50-an tahun. Rambutnya tertata rapi, di balik udeng yang dipakainya, namun sorot matanya tajam, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian lurik yang rapi dan bersih, sarung yang dililit rapi, dan udeng bermotif batik coklat dengan dasar hitam. Wajahnya bersahaja, nyaris tanpa emosi yang terlihat. Namun aura kebatinannya terasa begitu kuat, memancar seperti perisai tak kasat mata, yang membuat hawa dingin di sekitar rumah sedikit bergeser menjauh. Dialah Pak Harjo, seorang spiritualis tingkat tinggi, yang hidupnya kini didedikasikan untuk membersihkan diri dan membantu orang-orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar, menjauhi praktek klinik dan syirik yang menjerumuskan. Bapak Rahmat menyambutnya dengan sungguh-sungguh, membungkuk dalam-dalam. "Selamat datang Pak Harjo. Terima kasih tak terhingga atas kesediaan Bapak menginjakkan kaki di tempat kami yang kotor ini." Pak Harjo tersenyum tipis. "Rahmat, jangan berlebihan. Kita sesama manusia, sama-sama mencari ridho Tuhan. Saya datang bukan karena imbalan, tapi karena panggilan hati. Saya dengar kakakmu ingin bertobat di akhir hayatnya, dan tugas kita adalah mempermudah jalannya, membersihkan jalannya dari segala kontrak dan ikatan yang menjeratnya." Mereka masuk. Langkah kaki Pak Harjo begitu tenang, namun setiap injakannya seolah menghalau sesuatu yang tak terlihat. Bisikan dan desisan yang semalam meramaikan ruangan kini meredup, seolah makhluk-makhluk astral di sana menghormati, atau lebih tepatnya ketakutan pada energi yang dibawa Pak Harjo. Di ruang tengah, Siti sedang menyeka keringat Mbah Gendam. Ketika Pak Harjo mendekat, Mbah Gendam yang tadinya terus menggeliat tiba-tiba menjadi diam. Matanya memandang lurus ke arah Pak Harjo. Dalam pandangan itu tidak ada lagi keangkuhan seorang dukun sakti. Yang tersisa hanyalah ketergantungan total. Pak Harjo duduk bersila di samping ranjang. Ia meletakkan tangan kanannya di dahi Mbah Gendam
Ia tidak perlu bertanya, tidak perlu membaca mantra panjang. Hanya dengan sentuhan, ia langsung menembus dimensi spiritual Mbah Gendam. Selama beberapa saat, hening terjadi. Hanya terdengar suara nafas Mbah Gendam yang kini sedikit lebih teratur dan suara jangkrik dari luar. Tiba-tiba mata Pak Harjo terpejam. Di dalam batinnya, ia melihat simbol-simbol perjanjian yang mengerikan. Ia melihat Mbah Gendam terikat oleh rantai api yang menghubungkannya ke sebuah entitas raksasa berwujud kera putih dengan mata merah menyala. Itu Kanjeng Rojo Geni, khodam utama dari ilmu pesugihan. Di perut Mbah Gendam, beliau melihat raja hidup yang terus bergerak, menahan energi kehidupan agar tidak lepas. Di sekelilingnya ribuan sosok bayangan hitam berwajah rusak yang haus darah mengepung. Mereka adalah para korban santet Mbah Gendam yang rohnya juga ditahan sebagai jaminan agar Mbah Gendam terus berkuasa. Dan yang paling parah, ia melihat inti jiwa Mbah Gendam diikat oleh sebuah akar pohon tua yang menancap ke dalam sebuah kitab kulit manusia yang dipenuhi tulisan berdarah. Di dalam kitab itu bersemayam 7 khodam iblis menjaga kitab yang menjaga agar Mbah Gendam tidak pernah bisa pergi. Karena Mbah Gendam adalah wadah utama mereka di dunia. Pak Harjo menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka matanya. Wajahnya yang tenang kini terlihat sedikit tegang. Masalahnya jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan, katanya pelan. Tubuh Mbah ini bukan hanya disekap oleh perjanjian, tapi juga dijadikan pusat energi bagi lusinan entitas gaib yang siap hidup dari sisa-sisa nafasnya. Jika Mbah Gendam meninggal sebelum kontrak itu terputus dan wadah-wadah mereka dihancurkan, maka jiwanya akan diseret ke dimensi-dimensi yang mengerikan. Dan entitas-entitas itu akan mengamuk di rumah ini, mengambil alih semua yang mereka bisa. Bapak Rahmat dan Siti pucat pasi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Siti gemetar. Pak Harjo menatap lurus ke mata mereka. Tatapannya menghujam. Pertama, saya ingin kepastian. Kalian harus bersumpah di hadapan saya dan almarhum Mbah Gendam bahwa kalian ikhlas dan rela semua benda-benda pusaka, kitab-kitab, jimat-jimat, media-media santet, dan semua peninggalan gaibnya dimusnahkan total tanpa ada satupun yang diselamatkan. Jika ada satu helai rambut korban saja yang tertinggal, ritual ini akan gagal dan saya akan pergi. Kami bersumpah, Pak. Demi Allah, kami ingin Mbah Gendam tenang, kata Bapak Rahmat memegang tangan Siti. Keduanya mengangguk mantap. Mbah Gendam yang masih terbaring kembali berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Kitab naga api, musnahkan itu. Baik Mbah, saya mengerti, ujar Pak Harjo. Sekarang tunjukkan pada saya semua media dan benda-benda itu. Kita akan memulainya sekarang. Bapak Rahmat dan Siti mulai mengumpulkan. Mereka membuka lemari besi, laci-laci tersembunyi, dan peti berukir naga yang sempat ditunjuk Mbah Gendam. Saat peti itu dibuka, aroma kemenyan, darah kering, dan sulfur yang menyesakkan langsung menyebar. Di dalamnya terhamparlah koleksi horor yang merupakan bukti dari dosa-dosa Mbah Gendam selama bertahun-tahun. Ada 3 kitab tebal. Yang paling menonjol adalah yang disebut Mbah Gendam, Kitab Naga Api. Kitab itu terbuat dari kulit yang mirip kulit manusia, bersampul merah kehitaman, dan setiap halamannya berisi raja-raja mengerikan yang ditulis dengan tinta emas dan darah. Pak Harjo bisa merasakan getaran jutaan energi negatif dari kitab itu. Terdapat kuci-kuci kecil berisi tanah kuburan, botol-botol kecil berisi cairan kental berwarna merah, ratusan paku berkarat
yang dibungkus kain kafan hitam, dan yang paling mengerikan, media-media korban. Helai-helai rambut yang dikunci dalam gembok mini. Potongan kulit kering yang diyakini Pak Harjo adalah kulit dari bagian tubuh korban santet yang dijadikan tumbal. Kain kafan usang dengan noda-noda misterius. Diyakini sisa kain kafan yang digunakan dalam ritual leak atau santet tertentu. Tumpukan raja yang dilipat-lipat, mustika-mustika batu yang memancarkan hawa dingin, dan sebilah keris Luk 9 yang disarungi dengan kulit ular sanca kembang. Keris ini bukan keris biasa. Ia adalah wadah bagi khodam leluhur yang bertugas menjaga kekayaan gaib Mbah Gendam. Saat semua benda itu diletakkan di tengah ruangan, duka dan kesengsaraan yang dipancarkan oleh benda-benda itu terasa begitu kuat. Rumah itu kini terasa sangat berat, seolah gravitasi spiritualnya meningkat 10 kali lipat. Pak Harjo meminta Bapak Rahmat dan Siti untuk menyediakan air dalam baskom besar, 7 jenis bunga, dan beberapa keping uang koin kuno. "Kita akan mulai sekarang," kata Pak Harjo. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Tolong kalian jaga pintu dan jendela. Apapun yang terjadi, jangan buka. Kalian akan mendengar dan mungkin melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan takut, fokus kalian hanya pada Mbah Gendam. Pegang erat tangannya dan bantu dia untuk berniat tulus melepas semua ini." Bapak Rahmat dan Siti mengangguk. Mata mereka berkaca-kaca, menyadari betapa sakral dan berbahayanya momen yang akan mereka hadapi. Mereka mendekati Mbah Gendam, berbisik doa-doa dan permintaan maaf. Pak Harjo duduk bersila, diapit oleh tumpukan benda-benda terkutuk itu dan ranjang Mbah Gendam. Beliau mulai memejamkan mata. Pak Harjo mulai membacakan ayat-ayat suci dengan nada yang pelan. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berbobot dan panas. Ayat-ayat itu seperti cambuk api yang melibas hawa dingin di sekitar ruangan. Tiba-tiba, kitab naga api yang tergeletak di lantai bergetar hebat. Rajah di sampulnya seolah bergerak-gerak seperti cacing yang kepanasan. Shh. Angin kencang tiba-tiba menyapu ruangan dari segala arah, memadamkan semua lampu minyak yang ada. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan samar dari celah jendela. Dari kitab naga api muncul asap tebal berwarna hijau kekuningan yang berbau busuk. Asap itu membentuk sosok-sosok mengerikan. Suara gerungan mengerikan memenuhi rumah. Sosok pertama yang terbentuk sempurna adalah khodam ular raksasa. Sisiknya hitam legam dan matanya merah menyala. Ia adalah salah satu khodam penjaga kitab yang disebut Joko Sableng. Khodam itu langsung mengincar Pak Harjo. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan taring beracun, dan ia meluncur dengan kecepatan luar biasa. "Kau pikir kau siapa, manusia kotor? Kau mau menghancurkan wadah kami? Akan kukoyak jiwamu." Suaranya bergemuruh, menyerang secara telepati langsung ke kepala Pak Harjo. Pak Harjo tetap tenang, matanya tetap terpejam, dan lantunan ayatnya tidak terputus. Ketika khodam ular itu hanya berjarak 1 jengkal, Pak Harjo tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Bukan untuk menahan, melainkan untuk memegang salah satu potongan kulit kering milik korban santet yang ada di lantai. "Atas nama yang Maha Kuasa, aku bersaksi, kalian terikat, kalian tertipu, dan kalian telah menyiksa jiwa-jiwa tak bersalah. Aku perintahkan kalian untuk kembali ke tempat asal kalian dan lepaskan ikatan busuk ini," teriak Pak Harjo. Suaranya menggelegar menembus gerungan khodam. Saat ia mengucapkan itu,
Potongan kulit kering di tangannya tiba-tiba menyala dengan api biru. Cahaya api itu langsung mengenai kepala Khodam ular. Jepem! Khodam ular raksasa itu menjerit kesakitan. Jeritanya seperti suara desisan ribuan ular yang dipanggang hidup-hidup. Tubuh asapnya langsung terurai dan kembali terserap ke dalam kitab naga api. Namun, ini hanyalah permulaan. Dari keris Luk 9 muncul bayangan harimau hitam raksasa dengan mata hijau neon. Khodam leluhur yang bertugas menjaga harta karun Mbah Gendam. Harimau itu tidak menyerang Pak Harjo, melainkan langsung lompat ke ranjang Mbah Gendam. Kau tidak akan kemana-mana, tuanku. Kami sudah terikat. Kami akan melindungi tubuh wadakmu, raungnya. Dan ia berusaha menempelkan dirinya ke tubuh Mbah Gendam, berusaha menyuntikkan energi agar Mbah Gendam tetap hidup dan terus menjadi wadah mereka. Mbah Gendam yang sedang dipegangi oleh Bapak Rahmat dan Siti tiba-tiba terbangun dan meronta dengan kekuatan supranatural yang mengerikan. Wajahnya berubah beringas, matanya memancarkan nafsu dan keserakahan yang bukan miliknya. Jangan hancurkan itu milikku, kejayaanku, teriak Mbah Gendam dengan suara yang dalam dan serak. Bukan suara orang sakit, melainkan suara Khodam yang berbicara melalui dirinya. Bapak Rahmat dan Siti kaget luar biasa. Mereka berusaha menahan Mbah Gendam. Akan tetapi kekuatan di tubuh tua itu kini 10 kali lipat lebih besar. Mbah, sadar. Ini bukan Mbah, ini mereka. Siti menangis, suaranya tercekat. Pak Harjo menyadari bahwa Khodam harimau hitam itu berhasil merasuk ke tubuh Mbah Gendam untuk menghentikan niat pembersihan. Jika ia tidak segera dihentikan, proses taubat Mbah Gendam akan dibatalkan secara paksa dan Mbah Gendam akan mati dalam keadaan terikat dan tersesat. Pak Harjo tanpa membuka mata mengulurkan tangan kanannya dan mengambil segenggam tanah kuburan dari salah satu guci. Khodam yang tersesat, kau hanya budak nafsu. Aku perintahkan kau untuk lepas dari wadak ini. Tubuh ini bukan milikmu lagi. Ia meniupkan nafasnya ke tanah kuburan itu sambil membaca isim yang sangat tua. Lalu ia melemparkan segenggam tanah itu ke arah ranjang Mbah Gendam. Begitu tanah itu menyentuh tubuh Mbah Gendam, tubuhnya kejang hebat, seolah tersentak listrik ribuan volt. Harimau hitam itu menjerit kesakitan, keluar dari tubuh Mbah Gendam dalam bentuk asap pekat hitam dan langsung menghantam dinding rumah, membuat dinding itu retak dan berlubang. Khodam itu dalam wujud asalnya kini berdiri gagah dan marah di sudut ruangan. Kau lancang, Pak Tua. Kau mengotori pusakaku. Aku adalah penjaga kekayaan. Kau akan mati. Harimau hitam itu memancarkan aura kehancuran, siap menerkam Pak Harjo. Sementara itu, Mbah Gendam kembali terkulai lemas di ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal dan matanya kembali memancarkan keputusasaan. Pertarungan kini ada di tangan Pak Harjo. Pak Harjo kini membuka matanya, tatapannya tajam. Kalian minta saya untuk mempermudah kematian Mbah Gendam, kata Pak Harjo, suaranya tenang namun dingin. Maka saya akan melakukannya. Tapi ingat, untuk memutus ikatan dengan kalian, media kalian harus musnah, dan sekarang adalah saatnya. Ia mengambil kitab naga api, kitab kulit manusia itu, yang kini bergetar semakin hebat. Ini adalah inti dari kekejian Mbah Gendam. Inilah sumber dari perjanjian laknatnya. Tiba-tiba dari dalam kitab itu muncul 7 sosok bayangan sekaligus. Sosok pria berbadan besar dengan tanduk, wanita cantik berwajah ular, anak kecil yang menangis darah, sosok rangka berpakaian bangsawan,
dan 3 sosok lainnya yang wujudnya sangat menjijikkan dan tidak bisa dideskripsikan. Mereka adalah 7 khodam iblis penjaga kitab. Mereka semua berseru, suaranya bercampur seperti paduan suara neraka. "Jangan sentuh kami terikat. Jika kami hilang, kau juga akan hilang, Pak Tua." Pak Harjo hanya tersenyum samar, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia menggenggam kitab naga api di tangan kanannya. Tangan kirinya mengambil kain kafan usang yang penuh noda darah kering dan meletakkannya di atas kitab itu. "Aku tidak takut. Tubuhku adalah wadah cahaya, dan cahaya akan selalu melenyapkan kegelapan." Ia mulai melantunkan ayat penghancur yang sangat jarang digunakan oleh spiritualis manapun karena energinya yang destruktif dan resiko yang tinggi. Ayat itu diulanginya berkali-kali. Saat Pak Harjo mencapai klimaks lantunan ayatnya, cahaya putih keemasan yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, menyelimuti kitab naga api dan kain kafan usang itu. Kitab itu mulai terbakar dengan api gaib berwarna biru muda. Kain kafan itu bersama dengan rambut dan kulit kering korban santet yang menempel di sana langsung menguap menjadi abu. Pada saat itu juga, seluruh 7 khodam iblis itu menjerit histeris. Jeritan mereka jauh lebih memekakan telinga daripada sebelumnya. Jeritan kesakitan dan kehilangan. "Tidak, kontrak kami, daya kami, wadah kami." Tubuh mereka yang terbuat dari asap busuk mulai meleleh dan lenyap seiring dengan terbakarnya kitab. Akan tetapi, di tengah proses pemusnahan kitab naga api itu, Bagendam diranjang kembali terbangun dengan mata melotot. Ia tidak lagi dirasuki khodam, tetapi jiwanya sendiri sedang panik. Jangan bakar kekuatanku, nyawaku. Aku akan mati jika itu hilang," teriak Bagendam. Suaranya lemah namun penuh keputusasaan. Ia tahu, dengan hancurnya kitab naga api, ikatan utama yang menahan jiwanya sudah terputus. Tapi di saat yang sama, energi yang menopang tubuhnya selama ini juga lenyap. Bagendam kini benar-benar tergantung di antara 2 dunia, dan yang tersisa hanyalah 1 pertarungan lagi yang harus dimenangkan Pak Harjo. Harimau hitam dan kodam ular yang kini muncul kembali, namun dalam wujud yang lebih kecil dan lemah, menyadari bahwa kekuatan Pak Harjo jauh di atas mereka. Mereka tidak lagi berniat menyerang Pak Harjo, melainkan langsung melarikan diri dari rumah itu, menembus dinding dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka tahu, jika mereka tetap tinggal, mereka juga akan musnah oleh kekuatan pembersihan Pak Harjo. Pak Harjo setelah kitab naga api menjadi abu, kini mengambil kumpulan raja dan paku-paku berkarat yang sudah dibungkus kafan hitam. Ia tahu, raja-raja itu adalah simpul-simpul pengikat energi Bagendam di dunia. Sementara paku-paku itu adalah sisa dari santet jarak jauh yang dikirim Bagendam kepada korbannya. Ia meletakkan semua itu di dalam baskom air kembang sambil membaca ayat-ayat yang menenangkan. Pak Harjo mulai mengaduk baskom itu dengan telunjuknya. Air di dalam baskom tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah pekat seperti darah segar. Pada saat yang sama, di tubuh Bagendam, raja-raja yang tak terlihat yang selama ini menahan energinya, kini mulai memudar dan mengelupas secara gaib. Bagendam berteriak kesakitan, bukan karena luka fisik, melainkan karena pelepasan yang menyakitkan itu. Seluruh simbol gaib di tubuhnya dipaksa untuk terbuka. "Harjo, sakit!" rintih Bagendam. Air matanya menetes.
bukan air mata Kodam, melainkan air mata penyesalan sejati. Pak Harjo mendekat, matanya penuh kasih, namun suaranya tegas. "Tahan, Mbah, hanya sebentar lagi, nggih. Pelepasan ini memang menyakitkan, tapi ini adalah penebusan panjenengan. Ikhlaskan semua, ikhlaskan nyawamu, bebaskan jiwamu. Katakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku menyesal atas segala perbuatanku." Mbah Gendam dengan sisa-sisa nafasnya berusaha mengikuti. Aku bersyahadat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari luar rumah. Suara wanita yang sangat menakutkan, seperti suara tangisan ratusan bayi yang dipadukan menjadi satu. Ini adalah Kodam iblis wanita dari pesugihan yang paling setia pada Mbah Gendam. Ia kembali untuk mencoba mengganggu proses pelepasan terakhir. Pak Harjo tidak peduli. Ia kini memejamkan mata dan meletakkan tangan kirinya di dada Mbah Gendam. Ia kini melakukan pemutusan ikatan jiwa secara langsung. Tubuh Mbah Gendam tiba-tiba terangkat sedikit dari ranjang. Pak Harjo mengarahkan semua energi spiritualnya untuk memutuskan sisa-sisa tali jiwa yang masih terikat dengan perjanjian pesugihan. Buak! Suara patahan terdengar di alam gaib, seolah seutas kawat baja yang sangat tebal baru saja diputus. Mbah Gendam jatuh kembali ke ranjang, lalu hening. Siti dan Bapak Rahmat menahan nafas, menatap Mbah Gendam dengan penuh harap dan ketakutan. Pak Harjo membuka mata. Ia melihat bayangan sosok Mbah Gendam yang bersih kini melayang dari tubuhnya, tersenyum lemah dan menghilang ke atas menuju cahaya. Mbah Gendam di ranjang kini diam, nafasnya terhenti, senyum kecil terukir di bibir keriputnya. Udara di dalam rumah Mbah Gendam kini terasa mati. Setelah jeritan terakhir Mbah Gendam dan suara patahan gaib, tubuhnya tergeletak tenang. Kematian telah datang, bukan sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai pelepasan yang damai, berkat pengorbanan dan upaya Pak Harjo. Siti dan Bapak Rahmat terdiam. Mereka hanya mampu menangis, bukan lagi tangisan keputusasaan, melainkan tangisan haru. Mereka melihat wajah Mbah Gendam yang keriput kini memancarkan ketenangan yang tak pernah terlihat selama puluhan tahun ia hidup dalam ketakutan dan keserakahan. Pak Harjo yang masih duduk bersila mengambil nafas panjang. Wajahnya yang damai kini menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Pemutusan ikatan jiwa tingkat tinggi, apalagi dengan entitas kuat Raja Geni dan 7 Kodam iblis penjaga kitab, menguras energi spiritualnya hingga ke titik nadir. Alhamdulillah, Mbah Gendam sudah pergi dengan damai, bisik Pak Harjo. Suaranya serak. Pelepasan sudah terjadi, ruhnya kini bebas. Tapi pekerjaan kita baru setengah jalan. Ia menoleh ke arah tumpukan media santet yang tersisa. Keris Luk 9, baskom berisi air kembang yang kini berwarna darah, ratusan mustika, dan guci-guci kecil berisi tanah kuburan. Meskipun roh Mbah Gendam sudah terlepas, energi dan jejak dari semua perjanjian itu masih bersemayam kuat di dalam benda-benda ini. Dan yang lebih penting, di rumah ini, jelas Pak Harjo, para kodam yang lari tadi termasuk kodam harimau hitam dan yang lainnya hanyalah pion. Mereka akan kembali. Dan ada satu entitas lagi yang belum kita hadapi. Kodam iblis wanita, potong Siti. Suaranya gemetar mengingat lengkingan mengerikan tadi. Tepat, angguk Pak Harjo. Dia adalah kodam pelayan utama dari pesugihan yang dijalankan Mbah Gendam. Dia menuntut kompensasi darah dan nyawa, dan dia tidak akan membiarkan harta benda-benda ini musnah begitu saja. Pak Harjo bangkit, langkahnya terasa berat. Ia mengambil sebilah kayu gaharu yang sudah dia siapkan, membakarnya, dan mulai berjalan mengelilingi rumah.
Rahmat, Siti, tugas kalian sekarang adalah fokus pada jenazah. Jangan pedulikan saya. Jangan pedulikan suara atau bayangan yang kalian lihat. Kalian hanya perlu membacakan doa dan sholawat terus-menerus di samping Bagendam agar ruhnya benar-benar terangkat dan tidak diseret kembali oleh tarikan energi negatif di sekitar sini. Bapak Rahmat dan Siti segera mendekat ke jenazah, mulai membacakan surah Yasin dengan suara tercekat. Pak Harjo kini berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh semua benda gaib itu. Bau kemenyan yang bercampur amis dan sulfur semakin pekat, seolah rumah itu diselimuti kabut tebal dimensi lain. Pak Harjo mengambil keris luk 9. Begitu tangannya menyentuh sarung kulit ular sanca kembang itu, hawa dingin yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh lengannya, berusaha membekukan darahnya. Kodam yang tersesat di keris ini sudah kabur. Namun, roh-roh korban yang dijadikan tumbal untuk mengaktifkan keris ini masih terperangkap di dalamnya. Gumam Pak Harjo. Ia mencabut keris itu dari sarungnya. Bilahnya terlihat berkilauan, namun memancarkan aura kelaparan. Pak Harjo mengambil baskom berisi air kembang yang sudah berubah merah. Ia meneteskan 3 tetes darahnya sendiri ke dalam air itu, lalu mengangkat keris tersebut di atas baskom. Ia mulai merapal mantra pembebasan yang merupakan kombinasi dari ayat-ayat suci dan doa-doa kuno yang ia kumpulkan dari laku spiritualnya selama puluhan tahun. Suaranya kembali menggelegar, namun kali ini nadanya lebih lembut, lebih persuasif, seolah ia sedang berbicara kepada jiwa yang tersesat, bukan kepada iblis. Wahai jiwa-jiwa yang terperangkap, perjanjianmu sudah putus. Wadakmu sudah bebas. Tinggalkan belenggu ini. Kalian sudah terbebas dari siksaan dunia. Terbanglah ke sisi Tuhan. Saat Pak Harjo mengucapkan kalimah itu, bilah keris luk 9 tiba-tiba bergetar, lalu mulai bercahaya biru yang redup. Dari cahaya itu muncul bayangan-bayangan manusia yang sangat tipis dan transparan. Wajah-wajah mereka terlihat pucat dan sedih. Namun ketika mereka mendengar doa Pak Harjo, wajah-wajah itu mulai tersenyum, mengangguk hormat ke arah Pak Harjo, dan perlahan menguap ke atas, menembus atap rumah. Shoot. Setelah bayangan-bayangan itu pergi, keris luk 9 langsung kehilangan semua auranya. Bilahnya menjadi kusam dan rapuh, tidak lebih dari sepotong besi tua. Pak Harjo menjatuhkan keris itu ke tanah. Ia kini mengambil guci-guci kecil berisi tanah kuburan dan botol-botol berisi cairan merah kental. Ini adalah sisa-sisa ritual pesugihan dan santet yang paling keji, katanya. Wajahnya mengeras. Ini harus dimusnahkan dengan cara yang paling kuat, agar tidak ada satupun jejak spiritualnya yang tersisa. Ia kembali mengambil kayu gaharu yang sudah membara, lalu mengambil abu kitab naga api yang tersisa di lantai. Ia mencampur abu itu dengan tanah kuburan, cairan merah kental, dan 7 mustika kecil yang memancarkan hawa negatif. Ia meletakkan semua campuran itu di atas sebuah wadah perunggu yang dibawa dari rumahnya. Pak Harjo mengangkat kedua tangannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan semua energi spiritual yang tersisa. Tepat ketika Pak Harjo hendak memulai ritual, api penyucian untuk menghancurkan sisa-sisa media itu, suara lengkingan yang sama mengerikannya terdengar kembali. Namun kali ini jauh lebih dekat, seolah-olah entitas itu sudah berada di atas atap rumah. Atap rumah mulai berderak. Pasir dan remah-remah kayu berjatuhan dari langit-langit. Lalu terdengar suara tawa mengejek yang dingin dan serak. Suara seorang wanita cantik, namun penuh aura kematian. Dasar manusia tua yang lancang, kau menghancurkan milikku. Kitab itu adalah istanaku. Kau pikir kau bisa lolos dengan mudah setelah mencuri harta dan rumahku? Tiba-tiba, dinding rumah bagian depan meledak ke dalam.
bukan ledakan fisik, melainkan ledakan energi yang sangat besar. Seolah seluruh struktur kayu rumah itu didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Bapak Rahmat dan Siti menjerit kaget. Mereka segera menunduk di samping jenazah, melindungi Mbah Gendam yang sudah tenang. Dari lubang menganga di dinding, masuklah sosok kodam iblis wanita yang tadi melengking. Wujudnya menakjubkan sekaligus menakutkan. Ia tampak seperti seorang penari dari kerajaan kuno, mengenakan kain batik mewah dan perhiasan emas yang berkilauan. Rambutnya panjang terurai, namun wajahnya adalah wajah kehancuran. Matanya merah darah, kulitnya pucat kehijauan, dan dari bibirnya yang tersenyum sinis meneteskan cairan hitam pekat. Dialah Ratu Siluman Angin, kodam pelayan dari pesugihan Mbah Gendam, yang bertanggung jawab atas santet-santet pemisah jodoh dan pelaris dagangan gelap. Ia tidak melirik ke arah Mbah Gendam. Matanya lurus tertuju pada Pak Harjo dan wadah perunggu berisi campuran media santet. "Aku akan merenggut jiwa manusia ini!" teriaknya. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia meluncur ke arah Pak Harjo, menciptakan angin topan kecil di sekelilingnya yang langsung menyambar kayu gaharu di tangan Pak Harjo hingga padam. Pak Harjo yang masih berada dalam kondisi sangat lelah segera bangkit. Ia tahu jika ia berhadapan langsung dalam pertarungan fisik atau adu kesaktian murni, ia mungkin akan kalah. Ratu Siluman Angin ini adalah entitas murni yang memiliki kekuatan lebih besar dari gabungan kodam-kodam sebelumnya. Ratu Siluman Angin tiba-tiba mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya keluar cahaya ungu pekat yang langsung ditembakkan ke dada Pak Harjo. Pak Harjo yang berusaha menghindar hanya sempat memiringkan tubuhnya. Serangan itu mengenai bahu kirinya. Ia tersentak. Rasa sakit yang luar biasa menjalar. Bukan sakit fisik, melainkan sakit yang membakar ruhnya. Pak Harjo terhuyung ke belakang. Nafasnya terengah. Ia merasakan energi kegelapan itu mencoba merasuk ke dalam tubuhnya, berusaha menguasai pikirannya. "Kau lemah, Pak Tua. Kau sudah menghabiskan semua energimu untuk melepaskan pengkhianat itu. Sekarang giliran kau yang menjadi tumbal untukku." Ratu Siluman Angin tertawa. Pak Harjo menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir rasa pusing yang melanda. Ia tahu ini adalah ujian terberatnya. Ia tidak boleh kalah. Tidak setelah ia berhasil membebaskan jiwa Mbah Gendam. Ia melihat ke arah wadah perunggu, melihat sisa-sisa kotoran gaib itu. Pemusnahan harus diselesaikan. Dengan sisa tenaganya, Pak Harjo merogoh saku kemeja luriknya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang telah didoakan, air suci yang selama ini ia bawa sebagai benteng terakhir. Ia memutar badannya dan menyemburkan air suci itu ke arah Ratu Siluman Angin sambil merapal sebaris doa. Air suci itu mengenai wajah Ratu Siluman Angin. Iblis wanita itu menjerit kesakitan. Ceritanya kali ini adalah jeritan api, bukan angin. Wajahnya yang cantik tiba-tiba melepuh dan mengeluarkan asap hitam. "Dasar kotor, itu adalah air matahari!" teriaknya marah. Momen jeda ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Pak Harjo. Meskipun bahunya terasa terbakar, Pak Harjo segera berlari ke sudut ruangan, ke arah tungku perapian yang biasa digunakan Mbah Gendam untuk membakar kemenyan. Ia mengambil 3 buah kayu bakar kering yang tergeletak di sana, dan dengan kekuatannya, ia menyatukan ketiga kayu itu. Ia kembali ke hadapan wadah perunggu berisi media santet yang sudah tercampur. Ratu Siluman Angin kini kembali pulih, matanya melotot penuh dendam. Ia bersiap melancarkan serangan terakhir. "Kau tidak akan berhasil, manusia. Aku akan menghancurkanmu dan keluarganya." Ratu Siluman Angin menciptakan sebuah gasing angin berduri dari energi murninya dan melemparnya ke arah dada Pak Harjo. Gasing itu berputar cepat
mengeluarkan suara desisan yang mengerikan, siap merobek tubuh Pak Harjo. Inilah saatnya. Pak Harjo mengabaikan serangan itu. Ia tidak punya waktu untuk menangkis. Ia menatap ke langit-langit rumah yang rusak, ke celah-celah di mana ia bisa merasakan energi alam dan kekuatan kosmik yang maha kuasa. Dengan mata terpejam, Pak Harjo mengangkat 3 kayu bakar di tangan kanannya, mengarahkannya ke atas dan berteriak sekuat tenaga, bukan dengan suara manusia biasa, tetapi dengan suara kebenaran yang dia dapatkan dari laku spiritualnya. Wahai malaikat penjaga api, wahai kekuatan yang menghancurkan kezaliman, bakar semua kekotoran ini, nyalakan api penyucian. Saat itu juga Pak Harjo memusatkan semua niat, doa dan energi spiritualnya ke ujung kayu bakar itu. Jelep. Ia menusukkan ketiga kayu itu ke dalam wadah perunggu. Dalam sepersekian detik, kayu bakar itu terbakar secara spontan dengan api yang sangat aneh. Api berwarna putih kebiruan yang sangat panas. Api itu bukan api biasa, melainkan api gaib, api penyucian, api yang khusus digunakan untuk membakar entitas spiritual dan menghilangkan jejak gaib. Api itu langsung menyambar campuran tanah kuburan, cairan merah kental, dan sisa-sisa abu kitab. Benda-benda kotor itu langsung meleleh dan menguap dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, gasing angin berduri yang dilemparkan Ratu Siluman Angin hanya berjarak 1 jengkal dari dada Pak Harjo. Buar! Ketika gasing angin itu hendak menembus tubuhnya, gelombang panas hebat dari api penyucian yang baru menyala itu memantul kembali, menciptakan perisai spiritual di sekitar Pak Harjo. Gasing angin berduri itu menghantam perisai itu dan langsung hancur berkeping-keping menjadi abu debu. Ratu Siluman Angin yang melihat sumber energinya, sisa-sisa media santet yang menjadi inti kekuatannya kini musnah dimakan api penyucian, berteriak dengan suara yang paling mengerikan dari semuanya. Tidak, hancur, semuanya hancur. Kau sudah mengambil segalanya dariku, manusia busuk. Ia mencoba berlari ke arah api, berusaha memadamkannya. Namun, begitu tangannya menyentuh batas panas api penyucian, tangannya langsung berasap dan terbakar secara spiritual. Pak Harjo yang kini berdiri tegak di depan kobaran api itu, meskipun tubuhnya berlumuran keringat dan wajahnya pucat karena kelelahan, menatap lurus ke mata iblis wanita itu. Aku tidak mengambil apapun darimu. Aku hanya mengembalikan semua ini kepada alam dan kepada Tuhan. Tugasmu sudah selesai. Perjanjianmu sudah putus. Kau sudah tidak punya wadah dan tidak punya daya lagi di dunia ini. Pergi, kembali ke tempat asalmu. Pak Harjo mengakhiri ucapannya dengan membaca ayat kursi dengan satu tarikan nafas penuh. Ayat suci yang dilantunkan dengan energi spiritual yang baru saja menghancurkan semua kejahatan memiliki efek yang menghancurkan. Ratu Siluman Angin menjerit panjang. Tubuhnya yang indah tiba-tiba mulai terurai dari ujung kaki. Rambutnya menjadi abu, perhiasannya berubah menjadi pasir, dan kain batiknya menjadi ropekan yang ditiup angin. Dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ratu Siluman Angin lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan bau hangat di udara. Setelah hilangnya khodam iblis wanita itu, tiba-tiba semuanya menjadi hening. Keheningan yang sangat dalam dan tenang menggantikan hiruk-pikuk mengerikan sebelumnya. Api penyucian di dalam wadah perunggu perlahan-lahan meredup dan akhirnya padam, hanya menyisakan abu yang sangat putih dan bersih, tanpa bau amis atau sulfur. Pak Harjo terhuyung, bahu kirinya terasa mati rasa. Ia menahan tubuhnya dengan perpegangan pada tiang rumah, menarik nafas lega. Ia telah berhasil. Pembersihan total telah tercapai. Bapak Rahmat dan Siti yang selama prosesi hanya bisa menangis dan membaca doa dengan mata terpejam, kini membuka mata. Mereka terkejut melihat kehancuran di sekitar mereka
dinding yang bolong, perabot yang terbalik, namun mereka merasakan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan di rumah itu seumur hidup. Mereka berlari menghampiri Pak Harjo. "Pak Harjo, Bapak tidak apa-apa, Pak?" tanya Siti, panik melihat Pak Harjo yang sangat pucat. Pak Harjo tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja, Siti. Sedikit lelah saja. Kekuatan kegelapan sudah dimusnahkan." Ia menunjuk ke abu putih di wadah perunggu. Semua jejak, semua media, semua ikatan sudah dilenyapkan. Mbah Gendam kini benar-benar bersih, dan rumah ini pun sudah bersih. Tidak ada satupun benda terkutuk yang tersisa. Bapak Rahmat menangis terharu, memegang tangan Pak Harjo. "Terima kasih, Pak. Matur nuwun sangat. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Bapak telah menyelamatkan jiwa kakak kami dan menyelamatkan keluarga kami dari warisan kutukan ini." "Jangan berterima kasih pada saya," jawab Pak Harjo. Suaranya kembali pelan. "Semua hanya karena ridho Tuhan. Tugas saya sekarang adalah membersihkan energi negatif yang masih menempel di sudut-sudut rumah ini." Pak Harjo kemudian meminta Bapak Rahmat mengambil air sumur yang masih bersih. Ia mencampurkan air itu dengan air sisa di baskom yang sudah dibersihkan dari darah dan garam yang sudah ia siapkan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Pak Harjo memimpin ritual penyiraman 7 penjuru. Ia menyiramkan air garam yang sudah didoakan itu ke setiap sudut, celah, dan lubang di rumah. Saat air itu mengenai lantai dan dinding, terdengar suara desisan tipis di mana-mana, seolah-olah ribuan mikroorganisme spiritual yang kotor kini sedang dibakar. Ritual ini berlangsung selama 1 jam penuh. Pak Harjo berjalan perlahan, membaca doa-doa penetralan, mengusir sisa-sisa energi ketamakan, dendam, dan keserakahan yang selama puluhan tahun menyelimuti rumah itu. Ketika prosesi penyiraman selesai, matahari pagi sudah mulai terbit. Cahayanya yang keemasan menembus lubang menganga di dinding, menyinari ruang tengah yang tadinya gelap dan mencekam. Cahaya itu terasa hangat dan menenangkan. Rumah itu kini terasa ringan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi hawa dingin, hanya bau wangi gaharu dan keharuman kembang yang tersisa. Pak Harjo kembali ke jenazah Mbah Gendam. Ia menutup mata jenazah itu dengan kedua tangannya, mendoakan kepergiannya yang damai. "Tugas saya sudah selesai, Rahmat, Siti," ujar Pak Harjo. "Jenazah Mbah Gendam sudah boleh dimandikan dan dikebumikan. Tidak ada lagi yang akan menahannya. Dia sudah bebas." Siti dan Bapak Rahmat hanya bisa bersujud di hadapan Pak Harjo, mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Pak Harjo mengangkat mereka, tersenyum tulus. "Jaga rumah ini, jaga kebersihan hati kalian, dan jadikan kisah Mbah Gendam ini pelajaran bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang tidak menuntut balasan yang jauh lebih mahal, yaitu jiwa yang tersesat." Setelah menyampaikan wejangan terakhirnya, Pak Harjo pamit. Ia berjalan keluar rumah, meninggalkan rumah yang tadinya penuh aura kematian, kini diselimuti cahaya fajar dan ketenangan. Di luar, mobil sedan tuanya menunggu. Pak Harjo masuk, menyalakan mesin, dan meninggalkan desa itu, membawa serta kelelahan fisik yang luar biasa, namun dengan kepuasan batin karena telah berhasil menjalankan tugas terberat dalam hidupnya. Mbah Gendam, sang dukun ilmu hitam tingkat tinggi, akhirnya meregang nyawa dengan tenang. Perjanjian dengan makhluk astral telah terputus total, dan warisan gelapnya telah dimusnahkan selamanya. Tamat. Terima kasih Pak Harjo, terima kasih Mas Rian sebagai penulisnya. Dan tentunya terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Semoga bisa mengambil hikmah. Fakta sejarah pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah intonasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya tentang Pak Harjo. Matur nuwun sangat, sampai jumpa.
Alhamdulillah.